Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di sorga, mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus oleh karena berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami hikmat, kekuatan dan tuntunan. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk diperlengkapi oleh kuasa kebenaran firman-Mu. Berkati kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diselamatkan dan dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kita oleh kuasa darah-Nya. Bukan karena hasil usaha kita, maka kita diselamatkan, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Surat Galatia mengandung nasihat agar setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak lagi bingung dengan berbagai aturan Taurat. Sebab kita diselamatkan bukan karena hukum Taurat, tapi karena iman kepada Kristus. Sebagian jemaat di Galatia merasa bahwa mereka harus menyunatkan dirinya dan mengikuti berbagai aturan Taurat supaya bisa mengalami keselamatan. Hal ini terjadi karena adanya ajaran-ajaran yang masuk yang tidak murni dari kebenaran Injil. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Abraham dibenarkan karena imannya, bukan karena melakukan hukum Taurat. Pada waktu Abraham hidup, hukum Taurat belum ada, tapi Tuhan memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Hukum Taurat ada menjadi penuntun sebelum datangnya yang sempurna. Tapi setelah yang sempurna itu tiba, yaitu Kristus yang menjadi penggenapan dari semuanya, maka kita tidak lagi tunduk kepada hukum Taurat, tapi kita hidup dalam kuasa dan kasih karunia Tuhan. Keberadaan hukum Taurat membuat manusia sadar akan dosa dan kebutuhan akan seorang penyelamat. Juru selamat itu adalah Yesus Kristus, yang jika kita mau menaruh iman kita di dalam Dia, maka kita diselamatkan dan memperoleh kehidupan kekal. Surat Galatia ini bertujuan untuk mengoreksi kepercayaan yang beredar di jemaat Galatia, bahwa mereka membutuhkan iman kepada Tuhan Yesus ditambah hukum Taurat agar diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila ada di antara kita yang meyakini bahwa penebusan Kristus tidak cukup sehingga masih harus menuruti tuntutan Taurat, saat ini mari kita mengerti akan kebenaran ini. Dalam Galatia 5 ayat yang pertama tertulis, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Semua aturan tentang sunat, korban-korban, perayaan dan hari-hari raya khusus, dan berbagai aturan lainnya merupakan gambaran tentang Kristus yang sempurna. Ia menjadi penggenapan dari semua tuntutan Taurat. Ia menggenapi semua korban-korban keselamatan dan penebusan dosa. Ialah pusat dari Sabat dan semua perayaan hari raya. Saudara dan saya tidak lagi diperhamba oleh Taurat, tapi kita telah menjadi hamba-hamba Kristus. Ia yang menjadi imam agung kita. Ia menjadi korban Paskah dan korban tebusan. Ia menggenapi Sabat. Ia menyunatkan hati kita. Ia menjadikan kita sempurna, bebas dan merdeka dari semua kewajiban ritual agama
yang mengikat selama ini. Anugerah keselamatannya telah membebaskan saudara dan saya. Karena itu saudara, mari kita bersyukur karena oleh darahnya dan oleh kasih karunia-Nya kita semua dibebaskan dan diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, tapi adalah anugerah Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena firman-Mu memberikan kami sukacita. Engkau telah membebaskan kami dari segala ikatan hukum Taurat, dari berbagai aturan-aturan agama yang mengikat selama ini. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, kami dibebaskan, dimerdekakan, dan diberikan kehidupan yang baru dalam kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kami bersyukur untuk karya-Mu Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami terus-menerus dalam ikatan perbudakan, tapi Engkau membebaskan kami. Engkau membaharui hati kami, sehingga kehidupan kami tidak didasari pada suatu paksaan, tidak didasari pada suatu kewajiban, tapi berlandaskan pada kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah mengasihi kami, maka kami pun mengasihi Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang terlebih dulu mengasihi kami, dan Engkau membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk karya kasih-Mu. Kami berdoa saat ini untuk setiap pergumulan, setiap permohonan doa, agar Tuhan Engkau menilik dari tempat maha tinggi, menjamah setiap pribadi, dan menjawab setiap kebutuhan mereka. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa dari Tuhan. Engkau adalah Tuhan, Bapa kami yang baik, yang mengerti dan menyediakan segala yang kami perlukan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Lingkupi kami dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, di sepanjang malam ini saat istirahat kami. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.